Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Shalom. Majelis mengucapkan selamat datang di GKJ Gumulan. Majelis juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada segenap warga GKJ Gumulan, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan yang diperingati antara tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023. Majelis ikut berbahagia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming dimohon mempersiapkan diri dengan berpakaian rapi dan dapat mengikuti ibadah dengan khidmat. Adapun persembahan dapat dikirim melalui rekening BRI nomor 0035 01 02 8234 507 atas nama GKJ Gumulan. Terima kasih. Warta Gereja, Sabtu 25 Februari 2023. 1. Rapat Majelis. A. Majelis Harian, Senin 27 Februari 2023 jam 17 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Gereja Gumulan. B. Majelis Pleno, Rabu 1 Maret 2023 jam 17 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Gereja Gumulan. 2. Dipanggil Tuhan. Telah dipanggil Tuhan Ibu Tiwi Dwi Lestari Sunardi, warga Sidomulyo, Blok 1 pada hari Selasa 21 Februari 2023. Jenazah telah dimakamkan hari Rabu 22 Februari 2023. Majelis ikut berduka cita. 3. Beston Pelajar. Besok Jumat 3 Maret 2023 jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Gereja Gumulan akan diadakan beston pelajar persiapan anak-anak yang akan menghadapi ujian semester maupun ujian akhir. Diharapkan kehadiran anak-anak usia kelas 4 SD sampai dengan usia kelas 3 SMA atau SMK dalam acara tersebut. 4. Katekisasi tahun 2023. Katekisasi persiapan baptis dan sidi bagi anak-anak kelas 10 dari blok 1 sampai blok 4 akan diadakan setiap hari Minggu jam 15 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Gereja Induk GKJ Gumulan. Katekisasi tersebut akan dimulai besok Minggu 5 Maret 2023. Bagi Bapak atau Ibu yang mempunyai anak usia 16 tahun atau usia kelas 10 SMA atau SMK, supaya mengingatkan putra-putrinya untuk mengikuti katekisasi. 5. Persembahan kebaktian. A. Kebaktian Sabtu 18 Februari 2023, baik ibadah di Gereja Gumulan maupun ibadah online di rumah, jumlah persembahan Rp700.000. B. Kebaktian Minggu 19 Februari 2023, Gumulan 1 hadir 71, persembahan Rp750.000. Gumulan 2 hadir 51, persembahan Rp363.000. Jomboran 1 hadir 81, persembahan Rp474.000. Jomboran 2 hadir 30, persembahan Rp170.000. C. Kebaktian Rabu Pertobatan tanggal 22 Februari 2023 di Gereja Gumulan maupun di ibadah online di rumah, jumlah persembahan Rp1.078.000. Persembahan kotak khusus. Persembahan kotak khusus minggu yang ketiga yang dikumpulkan pada kebaktian Minggu 19 Februari 2023. Gereja Gumulan jumlah persembahan Rp654.000. Gereja Jomboran jumlah persembahan Rp410.000. Persembahan bulanan untuk bulan Januari 2023. Blok 1 93 lembar persembahan Rp11.180.000. Blok 2 70 lembar persembahan Rp6.070.000. Blok 3 31 lembar persembahan Rp2.450.000. Blok 4 49 lembar persembahan Rp2.860.000. Total jumlah 243 lembar jumlah persembahan Rp22.560.000. Persembahan istimewa. 1.
Rp600.000 dari salah satu keluarga di Blok 2 untuk kelompok Karawitan. 2. Rp100.000 dari salah satu warga yang tidak menyebut nama dan alamatnya untuk keperluan jemaat. Majelis mengucapkan terima kasih atas persembahan istimewa tersebut. Titipan dari Komisi Pemuda dan Remaja. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GKJ Gumulan bahwa Komisi Pemuda dan Remaja kembali mengadakan usaha dana berupa warung berjalan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di Gereja Gumulan. Dimohon untuk Bapak Ibu yang ingin memesan atau melunasi tagihan sebelumnya bisa menghubungi koordinator tiap blok. Berikut adalah koordinator tiap blok. Blok 1, Kriston dan Anggi. Blok 2, Amas dan Ina. Blok 3, Alfi dan Arum. Blok 4, Helmi dan Mila. Demikian warta ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Demikian warta gereja. Selanjutnya diberitahukan kepada segenap warga atau selama mengikuti kebaktian suara HP supaya di silent atau dimatikan. Dan yang akan memimpin kebaktian pada saat ini Bapak Dr. Andes Jimmy Kalalu Sanger, MPDK MDiv. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri, kita nyanyikan kidung jemaat nomor 1, Haleluya, pujilah. Jemaat yang berbahagia, Tuhan yang menyatakan dan menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semuanya. Amin. Shalom. Wah, ternyata luar biasa ya Arya. Meski hujan, tetap semangatnya tetap luar biasa. Nih, luar biasa. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat petang, selamat hadir kembali di gedung Gereja Gumulan ini, dan tentunya yang ada di rumah ya, yang nantinya melihat melalui channel YouTube kita GKJ Gumulan ya. Baiklah, puji Tuhan karena hari ini
atas berkat rahmat Tuhan yang kita kasih dan yang Maha Kuasa, kita dipertemukan kembali di acara ibadah ekspresif yang pertama Arya di tahun ini ya. Wah yes, perdana banget nih. Akhirnya kita ketemu kembali. Baiklah, kita akan melanjutkan ibadah ini, kita akan menaikkan pujian dengan judul Bersukacitalah Selalu. Oke. Sambil tepuk tangan boleh? Boleh sambil gerak, kita nyanyikan sambil bersuka cita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Beri kemuliaan buat Untuk Tuhan. Tuhan. Saya persilahkan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Betul ya, perintah Tuhan itu untuk bersukacita senantiasa. Meskipun ada apa ya? Apa nih? Apa nih? Meskipun Ada. hujan. Iya, meskipun hujan, meskipun banyak banget apa ya? Pencobaan hidup, itu tetap kita harus bersukacita Benar karena banget. ada banyak hal ya yang Tuhan berikan kepada kita. Pengampunan, pengasihan, penyertaan, kasih tuh. Jadi kayak tak terbatas gitu. Bener banget ya Arya. Mari kita menaikkan pujian, mari kita menaikkan peninggian bagi Allah, kita naikkan pujian tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu. Kita pujikan sekali lagi kasih Tuhan yang tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku, kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Atas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Puji Tuhan, berkat dan rahmat Tuhan yang luar biasa ya Arya ya, Iya, yang betul. tak pernah terbatas dalam hidup kita. Meski hidup ini kadang ada suka, duka yang silih berganti dalam hidup kita, namun Allah yang setia tetap setia dengan kita. Karena Betul. apa Arya? Karena Allah itu setia. Karena Allah itu setia, iya benar banget. Oke. Dan baiklah, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan bersama yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Jimmy Kalalo Sanger, Master Pendidikan Kristen, Master of Divinity. Namun kita akan persiapkan hati kita terlebih dahulu, kita akan menyanyikan sebuah pujian apa Arya? Allah yang setia. Allah yang setia. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus, Kau telah memulai
kuasaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku, agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, Agar indah bagi-Mu. agar indah Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing malam ini. Kita punya tema kesetiaan yang memulihkan. Jadi dua kata kunci, setia dan pulih. Kalau lihat bahasa asli Alkitab, kalau kita bicara kesetiaan berarti bicara tentang pistis atau pistos bahasa Yunaninya. Jadi setia, kesetiaan. Kesetiaan salah satu buah roh dari Galatia pasalnya yang kelima kan. Nah untuk itu dimanapun kita berada di rumah dan di gereja, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur pada malam ini di hari ke-7 sebelum kami memasuki hari pertama, hari Minggu besok bergereja. Kami pada hari ke-7, hari di mana Engkau menguduskan kami ada di rumah Tuhan, di gereja, untuk ibadah ekspresif. Jika kami boleh nanti mendengarkan tema kesetiaan yang memulihkan, berkenanlah Engkau menolong kami semua dengan Roh Kudus, baik kami yang ada di gedung gereja maupun kami yang ada di rumah masing-masing, agar apa yang boleh kami dengarkan malam ini dapat kami mengerti dan menjadi bahagian hidup kami. Layakkanlah kami, banyak salah dosa kami, ampuni kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kesetiaan yang memulihkan berarti saya kasih pengantar setia dan pulih. Kamu udah pulih ya? Oh puji Tuhan, saya sudah bisa bergereja karena didoakan di gereja dalam doa syafaat. Disebutkan lagi namanya, berkenan Tuhan melawat memulihkan saya. Dan sekarang saya sudah pulih, saya sudah sehat, saya bisa bergereja. Bisa juga pulih semangatnya untuk melayani. Kalau konteks kita, konteks muda dewasa ya. Muda dewasa ini kan yang ibadah sekarang, betul ya Mbak Nuning ya, muda dewasa. Tapi lebih banyak orang tua daripada yang muda.
Ya, ini kalau lihat ke sana, seperti saya semua nih sudah 64 ke atas ini banyak ini. Hanya beberapa yang muda karena pemain musik ya. Oh, di atas mungkin yang lebih muda. Oh iya, lebih kuat jalan ke atas ya. Oke, baik. Nah, orang apa hubungannya setia dan pulih? Ada nggak kira-kira korelasinya? Oh bisa. Karena kesetiaannya ikut Tuhan, karena kesetiaannya berdoa, karena kesetiaannya baca Alkitab, dianya yang dulu jatuh dia pulih kembali. Karena kesetiaannya bergereja walaupun dia tidak datang langsung tapi dari rumah streaming, tapi dia mengimani dan mengaminkan bahwa Tuhan juga melawat mereka yang di rumah, memberkati mereka yang di rumah, semangatnya yang dulu kendor sekarang pulih kembali. Anak-anak yang mungkin dulu kurang begitu bersemangat dalam melayani Tuhan, didoakan dalam doa syafaat, disebutkan anak-anak muda, aku juga termasuk anak muda, bangkit lagi dia. Nah, pulih bisa terjadi jika dia ada kesetiaan ikut Tuhan. Kalau dia tidak ikut Tuhan, berarti dia tidak dengar-dengaran akan Tuhan. Kalau dia dengar-dengaran akan Tuhan, berarti dia mengimani dan mengaminkan apa kata firman Tuhan. Nah, tadi saya katakan itu antara lain ada di Galatia pasal 5. Kalau kita buka Galatia pasal 5, ya mungkin bisa dibantu kalau di laptop ada. Ayat 22 berkata begini, Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dia 22 akhir. Baru 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, dari 9 buah roh yang dimulai dengan agape diakhiri dengan ekratia. Ekratia itu bahasa Yunani, Indonesianya penguasaan diri. Nah, jika orang memulai segala sesuatu dengan kasih Tuhan, dan di tengah-tengah antara tengah-tengah kasih dan penguasaan diri itu ada kesabaran, sabar, makrotumia Yunaninya, makrotumia. Orang jika dia dengan kasih dan sabar, seperti kita sering nyanyikan di hari Minggu, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Nah, jika dia mengimani bahwa apapun juga yang sedang dia hadapi, seberat apapun yang harus dia pikul, jika dia tahu Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru jika kau tetap dekat. Nah, jika ibu bapak yang ada di gereja, di atas atau di bawah atau di rumah, jika kita menjadi pribadi yang seperti itu, kita akan menyadari sungguh bahwa kita akan ngerti persis bahwa waktu yang sudah kita lalui, kesempatan yang sudah kita lalui, kita mengerti bahwa kalimat penting, waktu kita adalah hidup kita. Waktu kita adalah hidup kita. Nah, selama di waktu dan hidup yang kita lalui, coba ingat baik-baik, kita tidak bisa membuat waktu. Ada yang bisa buat waktu? Nggak bisa. Kita tidak bisa membuat waktu. Kita tidak bisa meminjam waktu. Waktu itu automatically jalan terus dia. Detik, menit, jam, nggak bisa kita meminjam waktunya. Tak pinjam ya. Nggak mungkin waktunya akan nanti berhenti karena tak pinjam, tak silike tak tahan waktunya. Nggak bisa.
Dia berjalan terus. Konstan dia, menit detiknya kan, toeng, toeng, akan jalan dia. Kita nggak bisa meminjam waktu, dan kita tidak bisa memperpanjang waktu. Nggak bisa 24 jam selesai. Berganti nanti 001 sudah hari lain dan tanggalnya lain. Karena apa? Karena kita dimanapun kita berada sekarang, kita tidak bisa memperpanjang waktu. Dan kita tidak bisa menyimpan waktu itu. Mau disimpan biar berbunga, gak bisa Bapak Ibu. Kita gak bisa simpan waktu itu. Dia terus ada dan berjalan. Ini 25, besok 26 hari Minggu, Senin 27. Sebentar lagi kita minggu Prapaskah lagi sudah. Kemarin sudah Rabu Abu ya. Saya kemarin agak ndredeg gitu saat menaruh abu, terutama di istri saya. Mau kasih toeng, waduh piye, ndredeg saya. Nggak bisa lagi Rabu Abu kita akan buat khusus. Besok Rabu tak buat sih, nggak bisa. Udah kemarin itu Rabu Abunya. Minggu Prapaskah pertama, kedua akan berjalan terus. Kita nggak bisa menyimpan waktunya. Bapak Ibu, kita hanya bisa menggunakan waktu dan menghabiskan waktu itu. Bisanya menggunakan dan menghabiskan. Tadi saya khotbah siang di depan mahasiswa, ya saya bilang begitu, tapi nggak bicara begini, artinya satu-satu enggak. Ya selama kalian masih mulai kuliah, ya gunakan waktunya. Jauh-jauh merantau dari luar Jawa dan segala macam. Kalau anak isi itu macam-macam, jauh sekali mereka, bisa dari Ternate, dari Nias, dari Mentawai. Kalau pertanian kayak Mas Barida itu nggak terlalu banyak, tapi paling banyak Jawa dan orang Batak gitu. Barida mana ini? Undang saya mana ini? Loh yang WA saya loh ini. Mas Barida yang WA saya. Saya agak, maaf kata, agak mau iya apa tidak gitu loh terus terang. Karena istri saya sudah bilang jangan pergi, ada acara kami hari ini, tapi saya bilang enggak. Karena besok saya pergi jauh sekali perjalanannya. Besok pagi sudah berangkat, jauh perjalanannya, lama sekali perjalanannya. Jadi saya mau bilang ke Mas Barida iya apa tidak. Waduh, kelingan gumulan langsung iya langsung iya. Karena saya masih belum selesai packingnya. Terus terang banyak sekali packing, kan dingin banget sekarang ini. Jadi harus banyak yang harus disiapkan. Nah, Bapak Ibu, kita hanya bisa menggunakan dan menghabiskan waktu. Nah, di dalam kita menggunakan menghabiskan itu, apakah kita di sana saat orang bilang ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku, aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Nah, orang yang menyanyi itu apakah karena dalam kesetiaannya memikul salibnya? Karena ini masa Prapaskah. Suka ada ilustrasi kalau bicara Prapaskah, orang pikul salib. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib, kan begitu. Nah orang-orang yang pikul salib kan berat. Ada yang ringan, ada yang salibnya panjang, ada yang panjang, ada yang sedang. Tergantung, ada orang merasa, oh aku kok salibnya kok rodo abot ya, oh berarti panjang ini, atau kayu jati gitu. Bukan sengon gitu kan, sengon enggak. Nah, Bapak Ibu suka ada ilustrasi orang ikut Tuhan yang 378 tadi itu loh. Ikut Dikau saja tuh, itu Kidung Jemaat 378. Nah, ada ilustrasi orang yang suka ikut Tuhan itu di saat-saat tertentu dia merasa dia nggak sanggup, dia nggak kuat,
Dia bilang, Tuhan maaf ya, aku udah gak kuat. Tak ketok siti ya salibnya. Sak ruas dipotong dulu. Ben rodok ringan. Ya toh, ketok siti. Lumayan, puji Tuhan 1 tahun rodok. Lumayan, agak ringan gitu kan. 2 tahun, 3 tahun, anak sudah mulai kuliah lagi. Aduh gimana ya, pecah ini kepala ini. Beban makin berat, tahun ajaran baru ntar lagi loh. Ini Juli ini sudah mulai bayar-bayaran lagi nih. Nah, wah tambah berat lagi. Tuhan, supaya ringan tak potong lagi ya. Potong lagi. Pernah dengarkan ilustrasi ini? Saya suka ilustrasi ini. Dalam masa Prapaskah bicara pikul salib itu. Apa yang mau dikatakan di situ ibu bapak yang ada di atas dan di bawah? Ilustrasi itu menarik karena apa? Kita yang pikul salib, saat kita nanti dipanggil Tuhan, suka diilustrasikan, salib itu akan dipakai untuk menyeberang dari mana kita berdiri ke tempat di mana Tuhan berada. Saat salib itu ditidurkan supaya aku bisa menyeberang ke tempat Tuhan. Loh, enggak sampai. Lu kenapa enggak sampai? Wes diketok, udah dipotong. Loh, malah tiba enggak sampai. Enggak nyampe dia menyeberang. Artinya apa? Semua orang Tuhan sudah pasti taruh beban dan dia pasti mampu melaluinya. Gak ada orang yang tidak mampu. Banyak di antara kita sudah di ujung. Selalu pertolongan Tuhan itu ada. Coba ingat baik-baik Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebelum dia jatuh, tangan Tuhan gak pernah terlambat menolong kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dia pasti menolong kita. Hanya kadang kita belum sampai di sini, kita udah menyerah. Enggak gitu. Kan Mbah Kakung suka ajari kita, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka ada jalan. Pernah lihat ilustrasi di foto kadang orang yang sakit dari atas diturunkan. Memang kalau di Timur Tengah itu bangunan rumahnya model begini di atas. Jadi orang bisa dari sana naik dari samping kemudian ke atas gitu ya. Rumah-rumah kebanyakan seperti itu. Artinya apa? Kalau pintu sudah banyak tertutup, jangan berpikir sudah tertutup berkat dan pertolongan kita. Cobalah lihat ke atas, masih ada pertolongan Tuhan. Jangan lihat cuma kiri kanan. Kiri kanan mungkin memang tidak akan menolong kita, sesama kita manusia. Tapi masih ada yang bisa menolong kita yang ada di atas. Ya. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak akan datang menolong kita. Bukankah sudah kita mengalami, bukankah semua kita sudah mengalami bahwa kita selalu diberkati oleh Tuhan dimanapun, bahkan anak cucuku diberkati. Saya belum lama khotbah di satu tempat. Dia bilang begini, dulu saya naik tornado Pak Jimmy dengan 2 anak. 2 anak, hujan-hujan, tornado. Sekarang anaknya di Jakarta, anaknya lagi spesialis S2 kandungan. Rumahnya cukup besar, sudah punya mobil. Tapi dia bilang, aku ingat dulu. Kalau kami ke gereja berempat hujan-hujan, berempat naik tornado. Kelingan saya, oh iya Suzuki itu. Dia bilang luar biasa Tuhan memberkati kami. Tapi apakah kita melihat bahwa betapa banyak berkat Tuhan? Enggak bisa dihitung. Semua kita sudah mengalami, apalagi yang udah sepuh-sepuh. Luar biasa berkat Tuhan itu. Nah, jika seperti itu di bagian selanjutnya, mestinya kita menyadari saat kita berada di posisi itu, saat kita sedang kesulitan seperti itu,
Kan kita suka bilang begini, 33 Kidung Jumat. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu. Ini mau bicara apa? Bagian kedua, bahwa Dia Yesus Allah Tuhan Juru Selamat, Dia akan memulihkan kita. Saat kita bilang suaramu ku dengar, maka secara iman dan rohani Tuhan sedang memulihkan kita. Bapak Ibu, saya suka rekoleksi, suka pergi ke tempat yang sepi, kemudian berhening, kemudian berdoa, kemudian merasakan, wow, bagaimana Tuhan datang melawat, gitu ya. Saya udah cukup banyak yang saya kunjungi, bahkan yang jauh-jauh. Dan yang paling jauh menurut saya suasananya amat mendukung dan atmosfer rohani saya rasanya aduh gimana begitu. Bapak Ibu coba datang ke Gua Maria Fatima Kuningan, Jawa Barat. Nanti ada belokan ke kiri pas 202 apa 302 ke kiri, nanti ke Kuningan. Jangan tol Kuningan terus kiri, jangan. Tapi masih terus Cirebon, nanti belok kiri. Nah, nanti baru masuk ke Kuningan, nanti ada Gua Maria Fatima. Dia di atas bukit. Di bukit betul. Jadi ke sana itu cuma ada pohon. Gitu. Nah, masih ada di atas tuh Gua Marianya. Bukan berarti di gereja di rumah nggak bisa, bisa. Almarhum Bapak Pendeta Broto Sujali GKJ Manahan tahun-tahun 90 ke bawah, saat kami masih mengajar awal-awal di IAKS dulu, saya sering ke rumah beliau. Kami dekat Pak Broto Sujali. Dan bahkan saya boleh masuk ke kamarnya. Ibu bapak maaf, mungkin keluarganya ada di sini. Di kamar beliau itu pasti ada ruang doa. Ada lilin, ada salib. Konsep Mazmur, mesbah doa. Saestu loh, merinding saya, ini merinding. Loh kelingan beliau loh, Pak Broto Sujali. Walaupun ngajar etika di kampus ngerokok. Jadi ngajar etika di IAKS ngerokok, ya memang bawaannya begitu. Pak Broto almarhum. Beda dengan dosen saya di Satya Broto Semedi, beda lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara orang yang setia dan mau mengalami pemulihan, tadi sebenarnya tiga itu punya kaitan dengan 410. Kalau saya membuat petanya, dibuat peta, tema ini mau membawa jika orang dalam pemulihan dia mau dengar suara Tuhan, benar-benar dia merasakan lawatan kuasa Tuhan, dan dia masuk di jalur situ, maka dia akan bilang, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Ini kan orang yang dipulihkan. Dia langsung maknyes, tenang. Dia dipulihkan. Bapak Ibu, yang bisa memulihkan kita bukan konselor, bukan gembala, bukan pendeta, tapi Tuhan yang bisa memulihkan kita. Kita hanya bisa berbagi dengan mereka, tapi bukan mereka yang menyelesaikan masalah kita, tapi kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita nggak mau menyelesaikan, nggak akan bisa selesai, karena semua depend on us, tergantung pada kita. Apakah kita mau untuk Tuhan pulihkan? Kan di situ. Nah, saat kita bilang, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
di tiap saat dan kerja, tetap kurasa tangannya. Nah, dia kan udah pulih, dia udah merasakan bahwa Tuhanlah mimpinku, tanganku dipegang teguh. Berarti apa? Dia udah dari jatuh, kemudian dia berdiri, kan dipulihkan dia. Gak usah dibalik, aku balik lagi. Soalnya kalau begini nggak bisa jalan-jalan saya seperti biasa, kan saya suka jalan-jalan. Cuma ini kita streaming. Tidak apa-apa, jangan, nanti streamingnya susah. Nah, itu saya mau gambarkan aja. Jadi jika kita mau merasakan dan menerima pemulihan dari Tuhan, di situ Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Oh, berdiri dia, pulih dia. Anak-anak muda, komisi dewasa muda, ayo. Aduh, susah ini Om Jimmy. Gimana ya? Om Jimmy nggak tahu aja nih pergumulannya. Iyalah, yang tahu kamu sama Tuhan. Tapi jangan menyimpang jauh-jauh. Kalau anak muda menyimpang terlalu jauh, dua hal. Dia sulit ketemu jalan kembali. Dan karena sudah terlalu dia jauh-jauh dari Tuhan, dia rasanya gak mau balik lagi. 2 minggu lalu saya ngisi retreat 3 hari. 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, 5 sesi. Karena saya 5 sesi bisa akrab dengan mahasiswanya. Karena semuanya yang kasih ceramah saya 5 sesi. Nah, di bagian-bagian akhir mulai mereka bertanya. Salah satu pertanyaan yang menarik adalah, tanya Pak, oh silakan. Saya ini orang yang jauh dari Tuhan. Asik ini mahasiswanya, cowok. Nah, orang yang jauh dari Tuhan seperti saya, apakah masih bisa merasakan kebaikan Tuhan? Apakah orang yang jauh dari Tuhan seperti saya masih bisa merasakan mujizat Tuhan? Asik ini. Saya bilang, engkau merasa jauh dari Tuhan karena perbuatanmu, dan engkau merasa kau jauh dari Tuhan. Oh, tapi Tuhan gak pernah jauh dari dirimu. Jangan berpikir kalau kita berbuat banyak hal yang gak berkenan kemudian Tuhan jauh dari kita. Oh no, kitanya yang merasa jauh karena kita tahu kita berbuat dosa. Jadi aku mau lari seperti Adam dan Hawa. Oh, dia mau lari. Nah, dia tetap dekat. Coba aja dia berdoa. Coba kamu berdoa, Bapa di dalam surga. Langsung klik itu. Karena dia hanya sejauh doa. Karena dia dekat. Kayak apapun kita ibu bapak, dia dekat dengan kita. Nah, yang di atas yang lebih dekat dengan surga. Wah, yang di atas itu kalau doa lebih cepat sampai loh. Kami masih proses, jenengan udah sampai duluan ini. Seandainya kecepatannya sama ya. Ini yang di atas cepat ini. Apalagi yang di bawah, wah kepandul. Itu masih ada itu, belum nyampe, masih pelan. Yang di atas ini lebih tinggi dari mimbar lagi malah ya. Iya. Oke, lebih dekat ya, lebih bisa lihat ya. Oke. Di atas, di bawah, di luar, di rumah masing-masing. Tema kita yang terakhir penutup ini, jika kita tahu sekarang aku mau ikut Tuhan, aku betul-betul merasakan karena suara Tuhan aku dengar dan aku dipulihkan, diangkat olehnya. Ingatlah baik-baik bahwa belajarlah dengan sesuatu yang sudah kita lalui. Belajarlah untuk sesuatu yang sudah kita lewati. Ada banyak orang tidak belajar sehingga dia jatuh lagi. Tidak lama dia jatuh. Tapi orang yang mau belajar dari apa dulu yang sudah dia buat, kemudian dia bilang, Tuhan tolong saya, maka mirip-mirip dengan itu Kidung Jemaat 26.
mampirlah, dengar doaku. Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Nah, di penutup ini seperti penghubung kalimat terakhir, dia hanya sejauh doa. Walaupun mungkin kita jauh dari Tuhan, Ibu Bapak, jika kita tadi nyanyikan 26, mampirlah, dengar doaku, maka doa-doa kita malam ini dalam semua pergumulan keluarga masing-masing di rumah dan di tempat ini, pasti dia pegang kita seperti ayat penutup Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Walaupun mungkin kadang kita kurang setia, tapi malam ini kita mau diajar, mari belajar setia. Pemulihan di sana akan ada karena Tuhan memegang kita. Jika semuanya sudah seperti itu, maka pasti semua tahu lagu penutupnya di ibadah ekspresif ini. Mestinya tahu semua. Orang yang sudah dipulihkan wajahnya semeringah, senang, bahagia. 392. Mestinya begitu dong. Masa masih nggak bahagia pulang dari bergereja? Iya toh? Oh inge, saestu. Iya toh Ceng? Wah iya. 392 toh? Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Dipulihkan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Itulah orang yang dipulihkan. Selamat Ibu Bapak Saudara, Bapak Ibu dilawat oleh Tuhan dalam kesetiaan ikut Tuhan. Dan Tuhan memulihkan kita, khususnya rekan-rekan majelis. Betul ya Bapak majelis ya. Untung saya tadi gak pakai batik. Sudah mau pakai batik saya tadi. Wah anjir dengan malah pakai cas. Wah pakai wadah. Nah terus tak lihat ada Mbak Sofi. Pakai Mbak Sofi aja yang sederhana. Pakai Mbak Sofi. Ini ya. Tapi jangan jadi Jimmy Mbak Sofi gitu ya. Tuhan memberkati kita malam hari ini dalam sukacita kebahagiaan yang dari surga. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur di malam hari ini. Kami boleh bersama memuji
memuliakan nama Tuhan, kami boleh bersama mendengarkan tema untuk ibadah ekspresif Sabtu 25 Februari hari ini, kesetiaan yang memulihkan. Ajari kami setia ikut Engkau, dan biarlah kami dari kepenatan hidup, pergumulan-pergumulan kami boleh menang, kami boleh pulih karena tangan Tuhan yang memegang kami membawa kepada kemenangan. Kami tidak takut dan kami tidak khawatir. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Tolong berkati kami sebagai ibu, berkati kami sebagai istri, berkati kami sebagai ayah, berkati kami sebagai suami, berkati kami sebagai anak, sebagai keluarga. Berkati belajar anak-anak kami, baik tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, baik mereka yang sedang S1, S2, bahkan mungkin S3. Engkau memberkati mereka semuanya. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati kami yang sudah lanjut usia, Bapak Ibu lansia yang hadir, berkati kami para janda, duda, anak yatim dan piatu. Berkati kami dalam semua pergumulan kami. Berkati rekan-rekan majelis di tempat ini, berkati pendeta yang ada dalam pelayanannya bersama keluarga. Berkati Kabupaten Klaten, berkati bangsa negara kami, berkati presiden kami, berkati sesama kami yang menderita karena bencana-bencana, baik banjir, baik tanah longsor dan yang lain. Tuhan menolong mereka, menghibur dan menguatkan mereka. Terima kasih Engkau memberkati warga gereja kami yang ada di rumah masing-masing. Engkau menolong mereka, Engkau memberkati mereka dalam semua pergumulan yang ada. Terima kasih untuk kebahagiaan sukacita malam hari ini di dalam ibadah ekspresif. Kami puji dan tinggikan nama Tuhan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Jimmy untuk firman yang telah dibagikan. Terima kasih sekali. Sungguh sebuah firman yang memberkati kita semuanya ya, Arya ya, benar banget. Meskipun kadang dalam kehidupan kita ini tidak kita pungkiri banyak masalah yang kita hadapi. Namun terkadang kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang memiliki segalanya yang lebih besar dari segala permasalahan kita. Jangan pernah ragu untuk berseru kepada Allah seperti yang Bapak Jimmy sampaikan, dan karena Tuhan pasti akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi semua umatnya yang menyerahkan semua pilihannya kepada Allah. Baik, mari kita bersama berkomitmen menyatakan kesetiaan kita. Kita akan menyanyikan lagu pujian, Ku Tetap Setia. Ku
tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama dengan sidang jemaat di seluruh muka bumi ini. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, marilah kita siapkan persembahan yang kita sudah bawa dari rumah untuk diserahkan kepada Tuhan melalui kantong-kantong persembahan yang akan diedarkan. Selama kantong persembahan diedarkan, kita iringi dengan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh ku
Marilah kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan melalui doa. Inilah persembahan kami ya Tuhan, yang tidak seberapa dibandingkan dengan pemberian-Mu setiap hari yang melimpah di dalam kehidupan kami. Persembahan ini sungguh kami haturkan dengan kerelaan hati kami. Terimalah ya Tuhan, kuduskanlah dan urapi, agar berguna bagi pelayanan melalui gereja ini untuk kesaksian dan keadilan, dan juga untuk melanjutkan pekerjaan-Mu melalui gereja kami. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini. Tolong Tuhan berkati dengan hikmat agar mampu melakukan untuk kebaikan di dalam pelayanan ini seturut dengan kehendak-Mu. Berkati pula pelayanan dan keluarganya, agar senantiasa hidupnya melekat di dalam Engkau. Bapa di sorga, urapi setiap kami, sedia memberikan diri kami, jiwa, raga, dan roh kami hanya untuk kami serahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami, mampukan kami juga bisa memberkati orang lain, sehingga orang lain pun merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Apabila dalam memberikan persembahan ada salah dan dosa, kami mohon rahmat pengampunan-Mu. Dan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kami, doa ini kami naikkan. Amin. Ibu Bapak, kami undang bangkit berdiri. Kita boleh mengakhiri ibadah ekspresif malam ini. Kita boleh menutup dalam doa dan kita akan terima berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah diberkati dalam ibadah ekspresif. Baik kami yang ada di gedung gereja, kami yang ada di rumah masing-masing. Sukacita surga boleh ada pada kami semuanya. Dan jika nanti kami boleh mengakhiri ibadah ini, arahkanlah hati kita kepada Tuhan, baik kita yang ada di gereja dan warga gereja yang ada di rumah masing-masing, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati kita semua, baik kita yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.